Pemirsa, Anda menyaksikan Zooming with Primus yang kali ini mengangkat tema strategi menarik investasi. Diskusi akan menghadirkan sejumlah narasumber dan langsung saja kita bergabung dengan News Director Berita Satu Media Holdings, Primus Dorimulo. Silakan Primus. Terima kasih Julita. Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam Zooming with Primus. Hari ini istimewa, yang menjadi narasumber adalah orang HIPMI semua. Hanya satu HIPMI sudah menjabat Kepala BKPM, yang satu menjadi Ketua Umum Kadin. Kita menyapa narasumber kita, Pak Bahlil Lahadalia, Kepala BKPM. Selamat siang Pak Bahlil. Selamat siang Mas Primus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Maming, apa kabar? Ya, selamat siang Pak Rosan. Pak Rosan Ruslani. Selamat siang Mas Primus dan juga Kepala BKPM yang saya cintai ini dan juga Ketum Maming yang saya banggakan. Ya, Pak Rosan adalah Ketua Umum Kadin Indonesia. Kemudian Pak Mardani Maming, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Pak Mardani, selamat siang. Belum dibuka Pak? Masih on mute? Yes. Selamat siang Pak Primus, kita nih paling junior nih, mantum kita Bang Bahlil dan Bang Rosan. Terima kasih. Hari ini kita mengangkat tema strategi menarik investasi. Mengapa kita ambil? Karena peran dari investasi itu sekitar 31-32% dari produk domestik bruto. Yang paling besar share-nya dari permintaan untuk menarik pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi masyarakat yang perannya sekitar 38%. Nah, pada kuartal kedua 2020 yang kinerjanya baru diumumkan kemarin oleh Badan Pusat Statistik, itu di luar dugaan, di luar prediksi pemerintah. Pemerintah memprediksi 4,3% kontraksinya, tapi ternyata kontraksinya 5,3%. Nah, dari sisi permintaan, itu penurunan yang cukup tajam adalah investasi. Investasi turun 8,6%. Peringkat ketiga paling dalam adalah impor, turun 16,9%. Kedua adalah ekspor, 11,6%. Konsumsi pemerintah juga turun 6,9%. Nah, sekarang kita berdiskusi soal bagaimana investasi sebetulnya. Bagaimana kondisi investasi pada kuartal kedua dan paling penting adalah kuartal ketiga, keempat. Presiden sudah berulang kali mengatakan ini menjadi taruhan dari pemerintah supaya 2020 menjadi positif. Kami persilakan lebih dulu kepada Pak Bahlil. Silakan Pak Bahlil. Apa yang terjadi dengan investasi kita? Dan yang penting adalah langkah selanjutnya, Pak. Baik, terima kasih Bang Primus. Yang pertama, saya tidak akan meng-highlight terlalu panjang tentang dampak dari corona virus COVID-19 ini kepada perekonomian global maupun nasional. Kita tahu bahwa hampir semua dunia mengalami kontraksi akibat COVID, termasuk Indonesia. Nah, Indonesia ini kan terpuruk kita di kuartal kedua. Betul apa yang disampaikan oleh BPS tadi, bahwa penurunan investasi itu 8,3%. Dan BKPM sudah merilis itu sejak bulan Juli tanggal 20. Di mana realisasi investasi kita di kuartal kedua itu 191 triliun. Turun 8,3% dari kuartal pertama yang jumlahnya 210,3 triliun. Nah, kenapa ini terjadi? Pertanyaannya kan begitu. Yang pertama saya ingin menyatakan bahwa perbedaan di kuartal kedua dengan kuartal pertama dan kuartal kedua, di mana kuartal pertama kita kena di COVID-nya itu hanya setengah bulan. Januari Februari masih ongoing, sekalipun FDE kita tidak terlalu banyak yang datang, tapi kita genjot di PMDN. Jadi PMDN-nya kita genjot. Tetapi masuk di kuartal kedua, baik PMA maupun PMDN itu stuck. Karena nggak ada yang bekerja, jangankan investasi. Orang mau makan bakso aja di luar takut waktu itu. Jadi memang kondisi itu turun. Itu yang pertama.
Nah, yang kedua saya ingin menjelaskan sedikit, Pak, tentang total investasi kita. Investasi kita totalnya realisasi pada pada semester pertama itu 402,6 triliun. Itu adalah akumulasi kuartal pertama dan kuartal kedua, di mana PMDN-nya itu kurang lebih sekitar 207 triliun atau 51%, PMA-nya 195,6 triliun. PMA-nya dengan PMDN sampai dengan semester pertama, ini PMDN-nya lebih tinggi daripada PMA-nya. Kurang lebih sekitar selisihnya 1,4%. Target realisasi investasi pada tahun 2020 kami telah melakukan revisi yang semulanya itu kurang lebih sekitar 886 triliun, sekarang menjadi 817 triliun. Kalau ditanya apakah bisa untuk mencapai 817 triliun untuk memasuki di kuartal ketiga dan kuartal keempat, saya mengatakan bahwa insya Allah bisa. Sudah barang tentu jawaban ini akan Pak Primus akan nanya, apa ini langkah-langkahnya? Kira-kira kan begitu. Ya, betul. Nah, saya ingin menjelaskan ada 3 langkah penting untuk menggait investasi. Yang pertama, kita harus membangun kesepahaman dulu bahwa investasi itu tidak mutlak dan tidak hanya FDI. Selalu orang mengatakan bahwa investasi itu harus investasi asing yang masuk ke dalam negeri kita. Tetapi saya lebih fokus untuk menyampaikan di saat kondisi global semua lagi kondisi yang tidak menentu, di hampir semua lembaga dunia itu membuat rilis temuan mereka bahwa 30-40% FDI dunia itu menurun. Maka Indonesia tidak boleh hanya memegang pada FDI. Maka yang kita lakukan sekarang adalah kita dorong sektor-sektor UMKM, karena bagi saya UMKM itu juga investor. Sekalipun cuma 10 juta, 15 juta, tapi lebih real kan, menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian PMDN juga, ini yang kita dorong. Nah, dalam konteks itu, kita sekarang BKPM betul-betul memfasilitasi agar mereka bisa bekerja mencapai target perusahaan mereka, terutama dalam persoalan perizinan. Yang kedua, kami ingin menjelaskan sedikit, Pak. Ya. Problem yang paling besar di bangsa kita harus jujur nih kepada diri kita sendiri. 708 triliun ketika kami masuk di BKPM, itu ada investasi mangkrak 708 triliun. Sekarang dari 708 triliun itu sudah tereksekusi 410 triliun. Ini yang saya mau jelaskan, ini sumber masalahnya. Kenapa ada 708 triliun? Yang pertama ternyata ada arogansi sektoral. Antar kementerian lembaga itu arogansinya minta ampun. Jadi jangan Pak Primus pikir bahwa antara anggota kabinet itu kemudian clear izin, belum tentu juga. Yang kedua adalah aturan tumpang tindih antara kabupaten kota dan provinsi. Yang ketiga adalah memang ada persoalan lahan tanah. Nah, ini yang saya temukan. 410 triliun kami selesaikan. Nah, bagaimana solusinya ke depan? Saya ingin mengatakan begini. Bangsa Indonesia akan bisa keluar daripada persoalan krisis, termasuk dalamnya adalah lapangan pekerjaan, apabila kita mampu memperbaiki tata kelola sistem investasi yang baik, benar, dan tepat. Kenapa saya katakan demikian? Hari ini ada 7 juta saudara-saudara kita yang mendapatkan lapangan pekerjaan. Ada 2,5 juta existing yang setiap tahun harus siap untuk mencari lapangan pekerjaan. Menurut data Pak Rosan, sekarang itu gara-gara COVID sudah 7 juta orang di PHK. Bahkan Pak Rosan pernah saya baca di artikelnya udah bisa sampai 12 juta. Wah, ngeri-ngeri sedap ini. Memang kalau Kadin ini sama HIPMI selalu bikin saya jantung saya agak naik turun gitu. Ada sekitar 18 juta orang yang siap menerima lapangan pekerjaan. Tadi Bang Primus mengatakan bahwa konsumsi adalah kontribusi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi, setuju. Tapi harus diingat Bang, bahwa konsumsi itu bisa terjadi apabila ada kepastian pendapatan. Kepastian pendapatan itu bisa terjadi
apabila ada lapangan pekerjaan. Dan lapangan pekerjaan terjadi apabila ada investasi. Nggak akan mungkin pegawai negeri, nggak akan mungkin negara menerima pegawai negeri atau pegawai BUMN sebanyak itu 17 juta atau 18 juta. Nah, bagaimana menyelesaikan masalah ini? Saya pikir di hampir semua undang-undang kita, bahkan dalam pasal 33 Undang-Undang 45 itu bicara tentang demokrasi ekonomi. Kita bicara tentang ekonomi yang berkeadilan, investasi yang inklusif. Tetapi itu akan menjadi angan-angan kalau aturan kita di negara ini tidak segera kita melakukan perbaikan. Saya berpikir bahwa investasi Indonesia ke depan akan lebih baik di kuartal ketiga, kuartal 4 apabila ada satu syarat. Syaratnya adalah segera kita selesaikan undang-undang Omnibus Law. Kenapa saya katakan harus segera selesaikan undang-undang Omnibus Law? Karena kalau tidak ada undang-undang Omnibus Law, Pak Primus bayangkan aja, izin lokasi di daerah itu bisa 2 tahun Pak baru dapat. Nah, selama ini kan kita berpikir bahwa undang-undang Omnibus Law ini kewenangan daerah, kewenangan kementerian lembaga itu akan ditarik ke presiden. Betul. Di dalam pasal 163 demikian. Tetapi di pasal 164 itu dikembalikan lagi kepada kementerian lembaga, bupati gubernur. Tapi dengan syarat yang baik dan benar. Selama ini presiden tidak mempunyai instrumen untuk mengatakan kepada mereka agar percepatan. Masa izin lokasinya bisa 2 tahun Pak. Orang bangun pabrik di Vietnam, sudah selesai itu pabriknya. Kita izin lokasinya belum selesai. Bagaimana mungkin bisa kita melakukan itu? Arogansi sektoral, urusan lahan paling repot sekali. Nah, yang ketiga, saya juga ingin mengatakan begini, kita selalu mendengung-dengungkan UMKM. UMKM adalah fondasi ekonomi bangsa kita. Tetapi menurut saya, perlakuan kita kepada UMKM dalam konteks untuk mensupport mereka belum terlalu maksimal. Contoh, izin UMKM dibuat sekarang berdasarkan undang-undang sekarang itu hampir sama dengan izin-izin perusahaan besar. Sementara kasihan mereka ini punya modal cuma 20 juta, 30 juta. Harus sekarang kita membuat mereka agar izinnya cukup 1 lembar aja. Yang kedua, belum ada sampai dengan hari ini kewajiban pemerintah untuk menjual produk UMKM atau membeli. Dengan undang-undang Omnibus Law, negara berkewajiban untuk membeli lewat BUMN-nya. Yang ketiga adalah belum ada kewajiban secara konstitusional untuk memaksa bagi investor besar dikawinkan dengan UMKM. Maka solusinya adalah undang-undang Omnibus Law. Hal yang berikut, saya ingin menyampaikan bahwa kadang-kadang kita ini terlalu banyak berpikir teoritisnya ketimbang faktualnya. Salah satu contoh katakanlah andal. Pak Primus di daerah itu, di Maluku, di Papua, bikin kebun, cuman kurang lebih sekitar 8.000 meter persegi, itu biaya andalnya Pak, itu bisa sampai dengan 800 sampai 900 juta, ada yang 1 miliar. Investasinya itu mungkin cuma 700-800 juta. Menurut saya masuk akal di mana kalau begini modelnya? Jadi yang urusan-urusan kecil nggak perlu itu pakai andal. Tetapi yang menengah tetap UKL-UPL. Yang besarnya harus pakai andal. Kalau yang besar harus pakai andal. Tetapi syarat untuk mendapatkan andalnya itu yang harus betul-betul diramu agar jangan terlalu panjang. Karena kadang-kadang andal ini juga dijadikan seperti ada hantunya juga ini, andal ini. Apalagi Pak Rosan membuat tambangnya dulu, aduh andalnya minta ampun itu. Kalau tidak entertain satu kampung itu nggak akan selesai itu andal itu. Nah ini semua nanti ada dalam RUU Ciptaker itu. Oh ya. Jadi undang-undang Omnibus Law itu kan kurang lebih sekitar 1.000
kurang lebih sekitar 11 klaster, 15 bab, 174 pasal, gabungan dari 79 undang-undang yang dicomot dari 1.203 pasal. Dari klaster itu semua itu berorientasi pada izin usaha untuk percepatan investasi. Makanya saya katakan bahwa undang-undang Omnibus Law adalah pintu masuk untuk kita menciptakan lapangan pekerjaan. 18 juta orang ini membutuhkan banyak pekerjaan. Jadi jangan kita masih berpikir tentang masa lampau, sementara orang sudah mulai ke bulan. Nah, jadi kapan mulai dibahas kembali Undang-Undang Ciptaker ini, Pak? RUU Ciptaker ini. Sekarang kan lagi postpone, lagi ya. Harapan kami, ya. Kalau kami mendapat arahan dari Bapak Presiden, lebih cepat lebih baik. Dan kami tetap konsisten untuk melakukan itu. Jadi ini undang-undang masa depan loh. Nggak akan mungkin kita punya daya saing rendah, investasi mau masuk ke kita, jangankan dari luar ke dalam. Bisa-bisa teman-teman kita pengusaha dalam negeri, mereka akan bisa lari keluar, mereka akan bisa cari pengusaha negara mana yang bisa nyaman untuk mereka dalam rangka pelayanan. Contoh katakanlah kenapa Vietnam sekarang bagus? Karena Vietnam itu melakukan reform sejak tahun 2008-2009. Makanya mereka udah bagus sekarang. Kita baru memulai, udah protes ke sana kemari. Seolah-olah negara ini sudah bubar aja gitu. Padahal ini kita mau berpikir untuk kebaikan, untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi adik-adik kita. Nah, bayangkan Bang Primus, saya mau sampaikan begini. Kalau tidak segera kita ciptakan ini dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk adik-adik kita, Abang bayangkan nggak bahwa seluruh perguruan tinggi dari Aceh sampai Papua, baik perguruan tinggi swasta maupun negeri, kalau tidak ada outputnya lapangan pekerjaan, maka mereka akan siap menjadi pabrik pengangguran intelektual. Dan ini akan berbahaya. Kita harus segera melakukan perubahan-perubahan langkah-langkah yang komprehensif. Dengan demikian, maka saya ingin mengatakan, kalau ditanya, apakah optimis? Sekali lagi saya katakan, saya sangat optimis. Syaratnya satu, Undang-Undang Omnibus Law harus segera kita selesaikan. Bahwa kalau ada memang pasal-pasal yang menurut teman-teman itu katakanlah harus didiskusikan, nggak apa-apa. Arahan Bapak Presiden kepada saya menyampaikan, kalau memang ada bagian-bagian yang harus didiskusikan, ayo didiskusikan. Mumpung proses itu masih terjadi. Baik Pak Bahlil, ini kita nanti mendengar respons dari Kadin, dari Pak Rosan ya. Tapi kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.